sudah berminggu-minggu. Malam ini saya ingin berbagi kebahagiaan supaya jangan stres. Kira-kira kita ada hal yang ditimang-timang dalam hati kita, karena bagaimanapun saya juga sama merasakan hal yang sama, terkurung di rumah, nggak bisa ketemu orang. Nah, ini perlu dihibur lah, mudah-mudahan berkenan, amin. Malam ini judulnya adalah bertahan. Tidak perlu engkau mempertahankan tempatmu. Tidak perlu engkau mempertahankan tempatmu apabila di tempat itu engkau tidak mendapatkan tempat. Tidak perlu engkau mempertahankan tempatmu apabila di tempat itu engkau tidak mendapatkan tempat. Sebesar apapun kepercayaanmu kepada orang lain, tetapi jangan engkau titipkan rahasia pribadimu kepada siapapun. Suatu ketika nanti dapat saja menjadi senjata makan tuan. Ketika terjadi permusuhan dengan orang yang memegang titipanmu. Apabila engkau ingin mendapatkan kesenangan, boleh saja, silahkan dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai sedikit pun merugikan orang lain. Sampai sekarang aku sering menengarai senyuman di bibirmu, tetapi tampak senyuman yang samar-samar, senyuman yang tidak pasti, seperti menggambarkan ada kebingungan antara kerinduan harapan dan pedihnya hati yang dikecewakan. Sekalipun engkau, wahai kekasihku, tidak dapat memaksa orang lain supaya mencintai dirimu, tetapi minimal engkau punya kemampuan untuk membuat orang lain hormat kepadamu. Nyatakan saja harga dirimu berapa. Jangan orang lain yang memberi harga. Setelah terjadi tawar-menawar, nanti akan muncul harga yang sesungguhnya dan pantas. Nanti apakah engkau diberi harga seperti mahkota yang ditaruh di atas kepala, atau kaos kaki yang berlubang dibuang di tempat sampah? Nanti disitulah tempatmu berjuang dan bertahan sampai titik darah penghabisan. Yang penting jangan cepat menyerah. Kemudian juga secara khusus pesanku untukmu, jangan sekali-kali engkau mencintai orang secara berlebih-lebihan. Nanti orang itu akan dengan mudahnya meninggalkan dirimu. Apapun, yang penting sedang-sedang saja. Cintailah orang dengan sedang-sedang saja. Mungkin saja orang itu kelak akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang sedang-sedang saja. Mungkin saja orang itu kelak akan menjadi kekasihmu. Singkat kata, semuanya harus tertakar dengan akurasi yang tinggi. Mengukur persahabatan jangan dengan umur tahun,
melainkan berdasarkan komitmen yang pasti dan teruji setelah melewati berbagai peristiwa. Untuk itu, aku ucapkan selamat kepadamu, wahai kekasihku, yang selama ini engkau masih tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan, sekalipun hatimu menangis pilu. Harga diri itu juga, wahai kekasihku, tidak datang dari pakaian yang mewah dan perhiasan yang gemerlap. Harga diri itu juga, wahai kekasihku, tidak datang dari pakaian yang mewah dan perhiasan yang gemerlap, melainkan dari kebaikan-kebaikanmu yang kau berikan kepada orang lain. Manakala engkau dapat membantu orang-orang fakir miskin yang benar-benar sedang membutuhkan dengan memberikan hartamu kepada mereka, itu berarti engkau benar-benar mensyukuri nikmat Tuhanmu dengan cara yang paling keren. Di samping itu juga, harta yang sudah engkau keluarkan akan mendatangkan kedamaian jiwa di dalam dirimu sendiri. Adapun harta yang menginap di rumahmu tidak mendatangkan apapun. Tetapi sementara engkau mengeluh gagal, ingin menghapus kerinduanmu kepadaku yang tersembunyi dalam dirimu, memang tidak mudah dengan cara seperti itu, wahai kekasihku. Karena selagi aku merindukan dirimu, pasti engkau akan merindukan diriku pula. Yang penting, aku rindukan dirimu, wahai kekasihku, adalah senyuman manis di bibirmu yang asli memancar dari hatimu. Di dalam bola matamu yang indah itu adalah tanah airku. Untuk selamanya tidak mungkin aku pergi meninggalkan tanah airku. Sekalipun diusir, aku pasti akan kembali. Aku ini penganut faham ultra nasionalisme cinta. Memang benar, wahai kekasihku, apapun di dunia ini pasti akan berakhir, termasuk juga yang hebat-hebat, kecuali Tuhan pencipta alam yang akan abadi. Namun demikian, apakah berdosa ketika aku meminta kepada Tuhan untuk mengabadikan cintaku, sehingga aku dapat tertidur lelap di atas pangkuanku? Tuhan Maha Adil betul. Buktinya semua orang akan mati. Berdosakah aku meminta kematian yang adil kepada Tuhanku, sehingga aku ketika mati ada dalam pelukanmu? Selama ini dalam dirimu masih saja ada kegamangan antara menerima atau menolak cintaku. Sebab bagaimanapun itu, wahai kekasihku, adalah karena pradugamu yang buruk terhadap diriku. Ketahuilah, sesungguhnya praduga yang buruk itu bisa menumbuhkan segala yang indah di dunia ini. Ketahuilah, sesungguhnya praduga yang buruk itu bisa membunuh segala yang indah di dunia ini. Apakah perlu aku bersumpah di depan orang tuamu bahwa tidak ada perempuan lain yang pernah menginap di dalam hatiku?
cinta kita ini sebenarnya baru melangkah. Tetapi ketika baru pada langkah pertama, lalu engkau sudah putus asa, maka betapa lemahnya hatimu. Nanti ketika kita sudah di tengah perjalanan, apakah lalu engkau akan kembali? Betapa rapuhnya pendirianmu. Selanjutnya nanti ketika kita sudah berada di penghujung, betapa konyolnya apabila tidak kita lanjutkan sampai terminal terakhir. Walhasil jangan ada keraguan dalam menempuh kehidupan. Begitulah pokoknya, wahai kekasihku. Terkadang, wahai kekasihku, kegembiraan sekecil apapun ketika munculnya dengan tiba-tiba dan sekonyong-konyong tanpa ada perencanaan sama sekali, ternyata lebih indah daripada penantian yang tak pernah kunjung datang. Silahkan bertahan di tempatmu, wahai kekasihku, sesuai dengan kemampuanmu untuk tetap bertahan. Tidak akan ada yang dapat menggoyang posisimu kecuali karena perbuatanmu sendiri. Memang engkau adalah perempuan yang kuat. Yang kucari sesungguhnya adalah perempuan yang kuat. Karena lelaki yang kuat akan mencari perempuan yang kuat supaya menjadi lebih kuat. Akan tetapi lelaki yang lemah akan mencari, tetapi lelaki yang lemah akan mencari perempuan yang lemah juga. Tidak suka dengan perempuan yang kuat karena khawatir nanti akan menjadi kacungnya. Mata dua, telinga dua, dan kaki dua, maksudnya supaya bisa bekerja sama dan saling membantu. Sedangkan hatiku hanya satu, sehingga aku harus mencari pasangan hatiku supaya bisa bekerja sama dan saling mengisi. Aku sudah menemukan pasangan hatiku, wahai kekasihku, ada di dalam dirimu. Aku menanti kapan engkau dapat memberikan jawaban yang pasti. Aku akan selalu menanti dan terus menanti, sekalipun musim selalu berganti, sekalipun sampai matahari terbit dari barat. Terima kasih.